satu, Lukas NMB ini kan elit Papua yang sengaja memiskinkan rakyat Papua. Kenapa orang miskin ini justru membela orang yang memiskinkannya? Hmm. Kan jadi aneh. Kesadaran kesadaran masyarakat Papua untuk membela haknya di mana? Apa yang dilakukan oleh masyarakat Papua, demonstrasi, mengawal koruptor ini salah. Kesesatan. Kesesatan. Koruptor kok dibela? Harusnya yang dilakukan oleh masyarakat Papua itu Jadi menuntut untuk menyita juga hartanya Lukas NMB. Lukas NMB. Dikatakan bahwa hukum di Indonesia tidak berlaku adil bagi masyarakat Papua, itu nuansanya politis sekali. Harusnya perjuangan rakyat itu adalah pada perjuangan perbaikan kesejahteraan mereka. Saya mau bicarain tentang satu isu nih, Bung Kobel. Isu ini viral banget. Ribut dan ini sebuah isu politik yang orang-orang bilang berbahaya untuk Indonesia. Iya. Ini kasusnya Lukas NMB. Lukas Oh, NMB iya. awalnya jadi koruptor, kemudian ditahan, mau rujuk ke Singapura, nggak bisa, akhirnya meninggal dunia. Oke. Dan itu menuai demonstrasi perlawanan masyarakat Papua. Banyak orang yang bilang bahwa ini adalah momentum seperti percikan api di tengah gurun panas ini ya, apa ladang yang panas, sedikit aja tuh udah bara apinya. Iya, kemarahan rakyat Papua gitu kali ya. Kemarahan rakyat Papua. Nah, Bung Kobel melihat isu ini seperti apa? Yang pertama ini kan soal korupsi. Ya. Yang jadi masalah itu kan kenapa masyarakat Papua membela para koruptor? Apa yang membuat, apa alasan mereka untuk membela koruptor? Kan itu ya jadi masalah. Terlepas katanya mereka mau bicara soal kesejahteraan, memperbaiki hidup, tapi yang dibela kok koruptor kan gitu. Baik. Seharusnya kan rakyat Papua berbicara tentang perjuangan perbaikan hidupnya. Ini kok koruptor? Politis sekali perjuangan rakyat Papua itu. Ya, artinya memang ada sesuatu hal yang sebenarnya bisa dilihat ulang kalau persoalan Papua. Cuman saya ingin lihat begini. Kan orang Papua itu memang lahir dari rasa ketidakadilan ya. Ada yang muncul di media bahwa justru ditetapkannya Lukas NMB jadi tersangka itu adalah politis juga. Iya. Kalau Bung Kobel lihatnya gimana? Iya. Ini saya coba mewakili orang-orang Papua ya. Boleh mewakili teman-teman Papua. Iya. Jadi kalau ditetapkannya Lukas NMB sebagai tersangka koruptor itu sebagai hal yang politis, itu bisa saja narasi itu dilempar ke media atas ketidakadilan yang selama ini dialami oleh masyarakat Papua. Tapi bukan itu masalah utamanya. Kalau soal kenapa rakyat Papua masih didiskriminasi, masih tidak sejahtera, kan kita bicara soal apa hal-hal yang mempengaruhi sehingga masyarakat Papua sampai hari ini belum sejahtera. Oke. Kok larinya ke isu hal-hal yang politis? Kan yang saya lihat itu kan hari ini masyarakat Papua, isu Papua Merdeka itu hal yang politis. Baik. Terus kemudian membela Lukas NMB karena dikatakan bahwa hukum di Indonesia tidak berlaku adil bagi masyarakat Papua, itu nuansanya politis sekali. Harusnya perjuangan rakyat itu adalah pada perjuangan perbaikan kesejahteraan mereka. Terlepas dari persoalan kepentingan politik itu. Jangan sampai justru kita menganggap atau membela orang yang menjadi sebab dari ketidakadilan itu. Koruptor itu kan kayak gitu. Iya, salah satu Lukas NMB ini kan elit Papua yang sengaja memiskinkan rakyat Papua. Kenapa orang miskin ini justru membela orang yang memiskinkannya? Kan jadi aneh. Kesadaran masyarakat Papua untuk membela haknya di mana? Cuman persoalan ini akhirnya dijadikan sebagai ruang orang-orang yang memang menganggap bahwa ini adalah bentuk bahwa negara itu memang diskriminatif terhadap orang Papua. Ya, orang Papua sendiri yang belum jelas memandang soal ketertindasannya.
Jadi mereka seolah-olah selama ini kan yang dibangun narasinya Indonesia diskriminatif terhadap Papua kan Ya. gitu. Seolah-olah itu yang terus dibangun. Nah, akhirnya ketika penetapan Lukas NMB menjadi tersangka, itu menjadi eh, apa? Gerakan Papua Merdeka mempunyai satu isu lagi Isu lagi. yang didorong untuk membakar amarah masyarakat Papua agar mau membebaskan diri dari Indonesia. Itu kan persoalan itu aja. Persoalan ada elit-elit Papua yang tidak kebagian kekuasaan di nasional, akhirnya meminta merdeka, kan itu aja sih masalahnya. Cuman kan akhirnya kan kita bisa lihat bahwa iya orang-orang Papua itu cinta sama Lukas NMB karena polarisasi informasi yang sedemikian propaganda di akar rumput ya, yang menganggap bahwa ini diskriminasi negara ini gitu loh. Black propaganda dari teman-teman yang ingin memerdekakan Papua. Itu black propagandanya. Akhirnya kesadaran masyarakat Papua tidak sampai pada perjuangan ekonomistik dan perjuangan politiknya. Iya, akhirnya kan yang kita lihat coba di beberapa media lah misalkan. Hmm. Itu kan peristiwa pembakaran mobil, pembakaran fasilitas umum. Itu terjadi Iya. di Papua. Pas arak-arakan Lukas NMB. Lukas NMB mayatnya, itu kan terjadi chaos itu. Iya, dan yang mengiring-iringi, ya, mengarak-arak itu ribuan orang, bahkan puluhan ribu gitu. Iya. Jadi yang mau saya ini kan konstruksi berpikir masyarakat Papua itu seperti apa? Siapa yang mendominasinya di konstruksi berpikirnya? Polarisasi itulah yang sekarang itu besarnya pandangan tentang diskriminasi Papua itu kan soal main isu yang didorong, bukan hanya di kalangan gerakan Papua, termasuk negara-negara Belanda, kemudian Amerika, Australia yang menginginkan Papua merdeka juga ikut membantu mempropagandakan itu. Jadi akhirnya cepat membakar masyarakat. Ya kita tahu kesadaran masyarakat Indonesia itu kan cukup rendah. Akhirnya ketika dibakar, dilempar isu-isu yang begitu itu cepat dikonsumsi. Ini bicara kualitas manusianya juga. Dari pandangan Bung Kobel, ini berpotensi nggak menjadi percikan api baru untuk gerakan Papua. Gerakan Papua Merdeka? Atau Papua ya memang harus keluar dari Indonesia? Hah? Ya, tergantung juga kebijakan politik di nasional dalam memahami dinamika politik di Papua. Kalau bicara soal akan kemungkinan Papua bisa keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya tergantung dari tekanan internasional juga, dinamika politik internasional. Mungkin kesempatan situasi krisis politik global juga ini mempengaruhi, termasuk di Palestina. Kan dorongan di beberapa negara hari ini kan untuk kemerdekaan Palestina. Jadi juga dimanfaatkan oleh gerakan Papua Merdeka untuk mendorong masifnya gerakan pembebasan Papua itu. Sebelum kita agak jauh ya, ini korek api berserakan. Ini kelihatan sekali korek apinya dua. Seolah-olah saya ngerokok, padahal enggak ya. Saya aja yang ngerokok. Oke. Nah, cuman saya mau tanya dulu nih. Bung Kopel dalam posisi pro Papua Merdeka atau tidak? Ini harus clear dulu. Saya tidak pernah pro terhadap kemerdekaan satu bangsa-bangsa. Oh begitu. Harusnya memang orang Papua itu tetap di NKRI gitu ya? Iya, termasuk semua rakyat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia yang mengalami ketidakadilan itu. Jadi kalau bicara soal diskriminasi, ketidakadilan, seluruh rakyat Indonesia mengalami hal yang sama. Bukan hanya terjadi di Papua. Bukan hanya terjadi di Papua. Kalau bicara soal inflasi di Papua dan sebagainya itu kan, kalau harusnya negara-negara di teman-teman di Papua itu mendorong Papua itu bisa saja menjadi salah satu otonomi khusus yang bentuknya kayak di otonomi di negara-negara lain. Otonomi khusus di Papua itu kan hanya bicara soal transfer anggaran yang cukup gede, tapi nggak bicara soal kemandirian politik juga masyarakat Papuanya. Itu apanya yang otonomi kan? Maksudnya Bung Kobel seperti di Aceh misalkan.
di Aceh sama Papua sama aja bentuk Sama otonomnya. aja. Oke. Tapi ada beberapa pola otonomi di negara-negara lain yang juga memberi kemandirian terhadap gubernur di beberapa daerah untuk membangun jaringan kerjasama multilateral dan bilateral gitu Itu lah. mungkin karena konsekuensinya adalah kita sebagai negara Kesatuan. kesatuan, Bukan kemudian negara federal, ya? sistemnya itu otonom, bukan federal. Ya kan itu kan juga yang diperjuangkan ketika masa Orde Baru ya, harusnya Iya, memang iya. memilih federal daripada otonom. Iya. Kalau saya sih punya cita-cita Indonesia menjadi negara federal. Menyatukan beberapa negara yang ada di ASEAN ini. Oke. Saya mau coba lihat ya, isu demonstrasi yang sangat luar biasa itu, saya coba ingin kaitkan dengan bagaimana masyarakat Papua ingin memerdekakan bangsa Papua. Itu kalau saya bicara soal demonstrasi yang meningkat chaos lah. Iya. Itu kan ada yang susupi. Bukan murni kesadaran rakyat Papuanya. Kalau kesadaran rakyat Papua itu sejahtera sama kayak kita. Tapi kalau sudah bicara soal politis begitu itu tuh ada yang menyusupinya. Harusnya yang dilakukan oleh masyarakat Papua itu apa? Yang real menurut Bung Kobel? Yang real untuk kesejahteraan. Kesejahteraan mereka. Ia memperjuangkan hal-hal yang ekonomistik, peningkatan misalnya perbaikan kualitas hidup, layanan kesehatan, layanan pendidikan, jaminan sosialnya, upahnya, terus bicara soal distribusi hasil produksi tambang misalnya. Dengan memilih merdeka itu bukan solusi. Bukan solusi, justru menjerat diri itu. Itu menjerat diri. Itu menjerat diri. Itu dari masyarakat Papua. Itu sesat pikirnya teman-teman Papua Merdeka. Ya saya bilang aja mereka sesat pikir. Iya. Kesesatan berpikir itu melahirkan masalah yang cukup serius ke depan yang dialami oleh masyarakat Papuanya. Ya sampai kapanpun akan terus terjadi konfrontasi. Iya, konfrontasi. Kalau misalnya mereka berkaca di Timur Leste, apanya yang kita dapat setelah Timur Leste keluar dari Indonesia? Iya, dapat susahnya. Iya, katanya sih Timur Leste sekarang sejahtera dan sebagainya. Lihat aja. Oke. Kalau kita nggak ingin Papua merdeka, yang harusnya dilakukan oleh negara apa? Iya, kalau negara ini kan masa ngurus Papua aja nggak becus? Maksudnya pemerintahan Jokowi aja nggak becus ngurus Papua. Iya, saya mikirnya gini ya, walaupun di sana memang sekarang pembangunan infrastruktur itu didorong gitu kan. Bukan itunya. Iya, maksud saya adalah masalah yang ada di akar rumput itu nggak kelar. Iya, nggak diselesaikan. Nggak diselesaikan. Itu yang jadi masalah. Bung Kobel masih sepakat nggak dengan pola pendekatan kita sekarang? Ala Jokowi. Ala Jokowi yang militeristik misalkan. Negara ini kan dia, apalagi di isu-isu Capres kemarin itu ya, soal keamanan. Ini didebatkan tanggal 7 nih. Yang mau didebatkan di tanggal 7. Jadi kita lihat dulu bagaimana mereka menjaga kesatuan di Papua, negara kesatuan. Pendekatan apa yang digunakan? Pendekatan militer. Kalau bagi saya, itu kan kekuatan pro Papua Merdeka itu kan menggunakan senjata, kekerasan. Ya. Sementara negara punya aparatur juga yang bisa dipakai untuk face to face itu. Kalau bicara soal HAM, ya mereka menggunakan senjata. Oke. Artinya yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan pendekatan militer itu sudah tepat. Sudah, kalau bicara soal pendekatan senjatanya, kecuali rakyat sipil tidak memakai senjata, yaitu namanya pelanggaran HAM. Ini kan mereka bergerombolan, bergerilya menggunakan senjata. Kalau saya sih mikirnya gini ya, isu Papua itu sebenarnya isu yang dirawat. Isu yang dirawat sama kepentingan global. Kepentingan global mungkin atau juga orang militer-militer kita juga ya, ini sangat subjektif sebenarnya, tetapi harus kita ucapkan. Kenapa? Yeah. Saya pikir ya, itu nggak nyampe 3.000 orang. Cuman 600 atau 700 orang. Sekitar segitu. Militan itu. Kok nggak bisa diselesain? Itu 2 batalion, operasi 1 hari atau 3 hari lah gitu. Selesai itu barang. Kopassus saja keok kan. Berarti kan mereka terlatih. Maksudnya tentara Papua OPM ini kan terlatih. Siapa yang melatih mereka? Terus siapa yang mensuplai senjata mereka? Dari mana anggaran mereka untuk membeli senjata? Untuk mengorganisir perlawanan itu? Oke, saya mau kembali ke NMB, Lukas NMB. Berarti apa yang dilakukan oleh masyarakat Papua
demonstrasi, mengawal koruptor ini salah, Kesesatan. kesesatan. Koruptor kok dibela? Harusnya yang dilakukan oleh masyarakat Papua itu Jadi menuntut untuk menyita juga hartanya Lukas NMB. Lukas NMB. Hmm, Sita aset-aset koruptor, bukan malah membela koruptor. baik. Jadi logikanya jangan kebalik gitu loh. Oke, kaki di kepala, kepala di kaki Iya, gitu ya. kok logikanya kebalik membela koruptor. Oke. Saya mau terakhir. Keinginan Bung Kobel melihat 3 capres kita. Eh, Kan ini tanggal 7 Januari ini perdebatan tentang keamanan dan pertahanan. mm-mm. Isu Papua muncul. Papua muncul. Iya, yang harusnya dilakukan oleh calon presiden kita. Apa kira-kira kalau kita ingin selesaikan masalah Papua, apa tindakan real yang harus mereka lakukan? Iya, negara ini kan punya alat Iya. gitu lah, punya hukum gitu kan. Baik. Kalau di Jakarta bilang Papua OPM itu sebagai separatis, kenapa dibiarin? Oke. Kenapa kita menggunakan jalur kompromis lagi? Itu kan separatis. Jadi dibedakan dulu. Mm-mm. Ini kelompok separatis atau kelompok teroris kan gitu. Harus dijelasin dulu. Nah, di presiden, di capres tiga-tiganya itu masih bingung menentukan itu. Ada yang bilang satunya itu adalah teroris, ada yang bilang itu separatis. Jadi mereka bingung mau menentukan sikap juga. Saya sih ngelihatnya karena kalau mereka justified misalkan orang Papua, OPM itu Hmm. berlebihan, Hmm. takut kehilangan suara mereka. Iya. Enggak, OPM bukan orang Papua. Oke. Tapi simpatisannya ada di masyarakat. Simpatisannya ada. Jadi simpatisannya juga nggak terlalu besar gitu kan. Artinya dia tidak mewakili kepentingan rakyat Papua. Siapa bilang? Ya silakan di beberapa tahun terakhir ini sejauh mana keterlibatan masyarakat Papua dalam upaya pembebasan rakyat Papuanya. Kalau memang OPM itu lahir dari masyarakat Papua murni, lahir dari kesadaran politiknya perjuangan kemerdekaan. Harusnya nggak di atas gunung, Nggak di atas gunung dong. harusnya di bawah. Harusnya sejalan gitu kan. Iya. Gerilya hutan dan gerilya kotanya. Oke. Gitu kan. Ya, ini saya sih mau teman-teman Papua komen ini sepakat nggak sama statementnya Bung Kobel. Tapi Bung Kobel yang paling penting itu adalah kita memang ingin koruptor selesai di negeri kita. Kemudian kedua, keadilan, social justice itu memang menjadi priority. Mm-mm. Ini bukan amin ya, bukan ya. Ini priority bagi the next leader Indonesia. Betul. Saya sih ya terlepas teman-teman Papua tersinggung dengan omongan saya atau enggak. Mari kita belajar berjuang yang benar gitu loh. Kalau di podcast ini memang tempatnya orang tersinggung. Di Eh, podcast ini memang tempatnya orang tersinggung. ya boleh tersinggung. Silakan di komentar sebanyak-banyaknya. Jadi itu jadi bahan diskusi teman-teman juga atau bahan kita untuk berbicara selanjutnya kalau Oke. tersinggung. Oke, thank you Bung Kobel. Nanti kita diskusiin lagi tentang isu-isu yang Rohingya. menarik. Rohingya tuh, ngeri ya. Itu sampai Kencang diusir. gitu. Nanti kita undang teman-teman yang lain yang pro Rohingya. Ini Bung Kobel pasti kontra Rohingya. Kontra Belum Rohingya. tentu. Oh, belum tentu. Ini nanti tunggu podcast selanjutnya teman-teman. Saya Yusril sama Bung Kobel. Thank you. Bye. Bye.